istirahat. Sebenarnya memang saya nggak banyak jadwal. Jadwal setelah apa? Setelah maghrib di rumah. Banyak. Hari Senin emang istirahat. Iya, saya maunya Senin itu boleh dikata Senin itu nggak ada jadwal kecuali satu aja pagi. Oh. Iya, hanya pagi. Biasanya saya pakai untuk keluarga biasanya. Tapi keseringan ada aja jadwal Senin dulu. Iya. Jadi saya itu ya Senin memang. Iya. Kalau pas hari ini kan tanggal 30 hari Minggu Besok ya. 31 Pak. Minggu 31 Pak. Betul, 31. Ya. Saya besok tanggal 31 itu. Tahu. Kuliah subuh pertama, 20 Tabak Kemang Pratama. Terus jam 11 di Kemang Pratama 3. Oh, dapat ya. Iya. Insidental juga ini sama. Iya. Kemang Pratama 3. Bu Asni. Soalnya di kita ada arisan 3 bulanan yang keluarga itu. Iya. Keluarga jenengan itu. Oke. Saya maunya kalau minggu 5 itu insidental. Iya. Masuk Senin insidental. Ya, kita kemarin memang kita belum hubungi pusat karena saya tergantung keluarga ya, siapa apa enggak itu. Iya. Artinya juga mendadak ya, tapi begitu udah oke, langsung saya atur. Pusat tahu? Betul. Oh enggak. Betul. Kenapa teman-teman pada saum? Siapa? Teman-teman pada saum. Sebagian. Ada yang tahu. Ini salah sih ini bukan hanya berarti praktis pusat itu Seninnya istirahat. Pokoknya Senin itu memang ya perlu dikata sengaja saya. Oh, iya. Iya. Pokoknya kalaupun ada insiden ini paling jumlahnya sekitar 30-an Pak. Untuk saat ini Pak. Senin itu untuk saat ini Pak. Kecuali nanti ke depan Allah takdirkan Ya, padat lagi. melangkahnya pelan-pelan. Iya. Ini baru saya mulai itu sekitar dari Ramadan kemarin. Baru setahunan ini, hampir setahun. Ya. Tadinya jumlahnya sekitar ya 10, lama-lama saya ajak ya, terakhir lepas pengajian atau ustadznya 30. Berarti dalam seminggu Ustaz mengajar berikan tausiah berapa sih? Kalau dalam seminggu yang jelas semuanya ada isinya. Semua ada isinya. Cuman berapa masjidnya? Iya. Wallahu alam deh. Kayak Senin misalnya 1 masjid. Selasa itu 1, 2, 3, 4 majelis taklim Selasa. Kalau Rabu 1, 2, 3, 4, 5 tempat Rabu. Iya. Kalau Kamis 1, 2, 3, 4 tempat Kamis. Jumat rata-rata gitu kan. Oh, pantas pasangan satu. Iya itu kenapa saya bilang tadi.
saya rata-rata kalau maksimal saya terima itu 6. Kalau 7 itu sudah boleh dikata hampir tidak istirahat. Iya. Kalau 7. Berarti kalau yang berat kalau pas bulan puasa memberikan Iya, tausiah betul. kering lah. Tapi alhamdulillah enggak sih. Oh, gitu? Enggak. Alhamdulillah malahan. Iya. Artinya puasa itu tidak. Alhamdulillah tidak menghalangi aktivitasnya. Alhamdulillah. Cuman memang itu tadi memang harus ada waktu yang disediakan untuk keluarga, harus ada waktu untuk istirahat. Karena kalau tidak, kalau bahasanya istri itu kalau untuk jadwal terus kapan liburnya. Berarti Ustadz normalnya sampai rumah berapa jam? Tergantung juga. Kadang, oh iya. Iya, tergantung. Jadi tergantung selesainya jadwal terakhir jam berapa. Oh iya. Bisa sore, bisa maghrib, bisa isya, bisa jam 10, bisa jam 1 gitu. Ini ya, 1. Iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin sebelum dimulai, ini sayap kanannya full, yang kirinya masih kosong nih. Yang kiri sih duduknya. Ayo sini. Pak Ipul, Vita, Pak Roni, semua sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita kedatangan Ustadz yang kebetulan menjadi guru tetap di Kemang Pertama dan banyak tempat, yaitu Ustadz Tubhan. Mudah-mudahan dengan tausiah beliau ke kita itu memberikan satu pengetahuan ilmu buat kita bersama. Dan hari ini rencananya Ustadz Tubhan memberikan tausiah mengenai persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Pada Ustadz Tubhan kami persilakan. Silakan Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap karyawan Green Bay. Iya. Semoga Anda semua dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan
serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Mengenai persiapan insyaallah kita dalam menyambut bulan Ramadan, biasanya secara umum yang sering disampaikan ayatnya itu ya di surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Alaikum atas kalian apa asyamu syam. Jadi menggunakan bina mabni majhul atau passive voice karena memang dalam kalimat ini Allah tidak menyebut fa'ilnya, siapa yang menyuruh, siapa yang mewajibkan. Tapi Allah menggunakan redaksi kutiba diwajibkan. Kata sebagian para mufassir menjelaskan kenapa Allah gunakan bina mabni majhul, karena seandainya Allah tidak mewajibkan berpuasa, maka manusia akan mewajibkan diri mereka untuk berpuasa. Seandainya Allah tidak mewajibkan berpuasa, maka niscaya manusialah yang akan mewajibkan diri mereka untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena saking dibutuhkannya puasa itu. Jadi karena saking dibutuhkannya puasa itu, seandainya Allah tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa, maka manusia itu sendirilah yang akan mewajibkan mereka untuk berpuasa. Maka kita tahu ya, sebelum agama Islam datang ke Nusantara ini misalnya, maka jauh sebelum Islam datang di Nusantara ini, bentuk-bentuk tirakat itu sudah ada. Jadi bentuk-bentuk tirakat atau puasa itu ada, dan itu tidak hanya di Nusantara, tapi di belahan-belahan dunia yang lain pun juga ada istilah puasa itu atau istilah tirakat itu ya ada, dengan gayanya masing-masing. Cuman tentu tidak semua puasa itu syar'i. Nah, sementara kalau yang diajarkan dalam Islam ini adalah berpuasa yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, maka dikatakan tadi kutiba alaikumusiyam. Saya tidak akan jelaskan manfaat puasa dari sisi medis atau kesehatan karena saya bukan ahlinya. Tapi Anda saya kira bisa merujuk kepada penjelasan ahlinya dari buku-buku yang sudah ditulis oleh para ahlinya. Baik. Ya, nanti silakan dirujuk pada pendapat ahlinya terkait dengan manfaat jasmani terkait orang yang berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian untuk asyam. Syam ini bentuk jamak dari kata saum. Jadi syam ini bentuk jamak dari kata saum. Saum itu dari kata soma yasumu sauman, maknanya al-imsak. Jadi soma yasumu sauman ay al-imsak, artinya menahan diri. Karena inti dari saum itu adalah pada kemampuan kita untuk menahan diri.
Jadi saum ini adalah kemampuan kita untuk menahan diri. Secara umum makna menahan diri ini ya dari segala hal sebenarnya, termasuk dari apa yang menjadi fitrah kita sebagai manusia. Karenanya kemudian nanti hasil dari saum itu adalah diharapkan ke depannya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih bisa mengendalikan diri. Seperti misalnya, saya mohon maaf ya, di dalam konsep saum itu kan kita diajarkan untuk bisa menahan diri dari berbicara yang tidak baik. Qaulaz zur wal amala bih, itu kita diperintahkan di dalam saum. Supaya apa? Supaya pahalanya tidak rusak. Nah, itu diharapkan ke depannya kita pun juga harus bisa menahan diri dan berbicara yang tidak baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Nah, seperti misalnya kita diajarkan untuk bisa mengendalikan emosi. Di dalam puasa itu kan kita tidak boleh kemudian melampiaskan emosi atau perasaan atau kemarahan kita tanpa kendali. Nah, itu diharapkan ke depannya pun kita juga menjadi pribadi-pribadi yang emosinya juga terkendali. Karena Islam itu tidak hendak memberangus fitrah kemanusiaan kita. Makanya orang di dalam pandangan Islam, orang marah itu boleh asal marahnya terkendali. Bagaimana marah yang terkendali itu? Ya, marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu marah yang terkendali. Nah, sebagaimana marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling sabar, tapi beliau juga pernah marah. Tapi marahnya Nabi marah yang terkendali, yaitu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Ya, kita tahu ya dalam satu riwayat pernah Nabi marah ketika misalnya ini pada saat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dilaporkan oleh salah seorang anak muda gara-gara semalam sholat isya berjamaah jadi imam surah Al-Baqarah babat habis untuk rakaat pertama. Kebayang ya, sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sudah kebayang ya? Hampir 3 juz. Hampir 3 juz. Seperti Anda kan tiap hari juga 3 juz kan? Juz jambu, juz apokat. Ya amin aja lah. Nah, itu seperti itu. Jadi udah akhirnya ada salah satu makmum itu mufarokoh, munfarid, memisahkan diri dari jamaah dan selesai dulu sholatnya, selesai duluan sholatnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marah dengan mengatakan itu yang selesai duluan munafik itu kata. Kata anak muda ini, demi Allah saya tidak munafik, Anda sholatnya kelamaan. Nanti Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dapat laporan, ciri khas Nabi itu tidak langsung percaya kalau ada berita buruk tentang saudara sesama muslim, apalagi itu umatnya, apalagi ini sahabat kinasihnya. Nabi nggak langsung percaya. Tapi Nabi juga tidak mengabaikan laporan. Nabi mengamalkan firman Allah di surah Al-Hujurat itu, yaitu tabayyun. Maka dipanggil sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat beliau datang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi nggak langsung marah, menunjukkan bahwa beliau marahnya tanpa amarah. Jadi marahnya orang yang sabar itu marahnya tanpa amarah. Begitu datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, udnu, sini mendekat, disuruh mendekat. Udnu, sini mendekat. Nabi tidak marah. Orang kalau marahnya pakai amarah, yang mau dimarahi masih jauh, dia udah begini. Nah, itu kalau marahnya pakai amarah. Tapi kalau marahnya nggak pakai amarah, tenang. Sampai di tempat kata Nabi, udnu, sini mendekat. Begitu sampai di dekat Nabi nanya baik-baik. Jadi tidak langsung dimarahi begitu. Apa betul semalam laporannya begini. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan dengan senang mengatakan, benar ya Rasulullah. Jadi benar semalam itu salat isya berjamaah, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah kemudian. Afatanun anta ya Mu'adz. Ya, silakan diminum yang enggak puasa. Ada minumannya enggak? Ya. Mohon maaf yang kaget, silakan diminum. Kalau ada minumannya, kalau nggak ada minumannya ya sabar. Bagi yang nggak puasa lah. Bagi yang nggak puasa silakan. Nah, singkat cerita, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu hendak membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Jadi Nabi itu gitu.
Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Jadi bukan marah yang nggak jelas. Di mana beliau jelas harus marah, di situ beliau marah. Itu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus marahnya itu fokus. Beliau marahnya fokus, nggak kemana-mana. Marahnya itu fokus. Di mana kamu dengan surah Sabbih Isma Rabbikal A'la, kata Nabi. Pokoknya ditunjukkan beberapa surah yang tidak terlalu panjang. Terus Nabi sebutkan aukamakal, di belakang kamu itu ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang punya anak kecil. Fokus, nggak kemana-mana. Jadi kalau orang sabar tuh marahnya fokus, nggak kemana-mana, nggak pakai matamu taruh mana, nggak pakai gitu. Dasar wong deso, itu. Nah, jadi dasar orang udik, nggak gitu. Jadi kalau marah nggak sampai nyebut-nyebut apa wong deso, nggak sampai nyebut-nyebut matamu taruh mana, apalagi sampai ngabsen binatang seragunan. Nah, jadi binatang seragunan itu diabsen semua. Apalagi kalau yang ngabsen orang Jawa Timur, wah serem itu absennya. Belum pernah tahu orang Jawa Timur ngabsen binatang di Ragunan ya. Itu pilihan katanya, pilihan binatangnya sip-sip. Nah, bangsane bedes dan seterusnya itu loh. Nanti tanyakan ke yang Jawa Timur bedes itu apa nanti. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi fokus marahnya nggak kemana-mana, fokus jelas. Terus ngasih solusi. Kalau kamu mau lama sholatnya wahai Mu'ad, kerjakan saat sholat sendiri. Kalau kamu mau lama sholatnya wahai Mu'ad, kerjakan saat sholat sendiri. Itu namanya marahnya orang yang sabar. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya memberikan solusi. Nah, Ramadan itu, saum di bulan Ramadan terutama maksud saya, tentu saum secara umum juga, itu melatih kita menjadi pribadi yang terkendali itu. Nabi pernah sedih, karena fitrah manusia itu ada sedihnya, ada nangisnya. Nabi pernah nangis, Nabi pernah sedih. Tapi Nabi tidak pernah meratap. Nabi itu orangnya nggak baperan gitu, nggak sumo, susah move on itu nggak. Nabi itu orangnya nggak baperan dan nggak sumo, nggak susah move on. Walaupun ada beberapa anak muda, terutama yang kuliah hukum terutama, itu kalau ngomong sama saya, kalau saya Ustaz, susah move on katanya. Kenapa? Karena kalau kuliah kita tidak diajarkan untuk melupakan, tapi untuk mengingat, Ustaz. Ya kan kalau di kuliah hukum kan kuliahnya kan tidak untuk melupakan, tapi untuk mengingat pasal-pasal itu loh. Makanya dia susah move on katanya. Nah, tapi terlepas dari semua itu, Nabi pernah sedih, Nabi pernah nangis, tapi Nabi tidak pernah meratap. Inti meratap itu apa coba? Inti meratap itu satu aja. Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Gak ridho dengan takdir Allah, itu meratap namanya. Saya ulang ya, gak ridho dengan takdir Allah itu meratap intinya. Nah, tapi kalau sedih, namanya manusia, Nabi pernah sedih. Nangis, Nabi pernah menangis, tapi Nabi tidak pernah meratap. Dan meratap itu intinya cuma satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, saya ulang ya, saum itu melatih kita untuk bisa mengendalikan diri tadi itu. Nah, secara syar'i saum itu didefinisikan dengan apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Saya ulang ya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu saum itu. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Selama matahari terbit hingga tenggelamnya matahari, itu kita dilarang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik itu makan, minum, senggama, atau melakukan aktivitas yang bisa mengeluarkan sperma dengan sengaja, onani atau masturbasi hingga orgasme, itu juga tidak boleh, itu batal. Terus kemudian infus itu dalam konteks kekinian sebagian para ulama menyatakan batal karena sama dengan makan dan minum misalnya. Dan masih banyak lagi lah aktivitas-aktivitas yang lainnya seperti muntah dengan sengaja dan seterusnya, itu bisa masuk dalam kategori hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang intinya adalah memasukkan dengan sengaja benda padat atau benda cair ke 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita sampai masuk bagian dalamnya.
bukan di bagian luarnya ya, yaitu 5 lubang itu hidung, 2 hidung ini. Kalau cuma ngupil seujung ini tidak batal. Tapi kalau ngupilnya sampai pakai cotton bud sampai ke dalam-dalam itulah itu tidak boleh itu. Nah, makanya kata Nabi kalau saat Ramadan, saat Ramadan itu kita disuruh menghirup air di hidung, tapi jangan terlalu dalam kata Nabi, jangan terlalu dalam. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian mulut berkumur-kumur itu masih boleh kalau bagian area luar mulut ini, bagian mulut yang bagian ini yang di apa namanya ini, di daerah cangkem ini lah, di daerah cangkem itu apa mulut. Jadi ya itu masih boleh kita berkumur-kumur itu. Tapi kalau udah mulai masuk kerongkongan dengan sengaja nggak boleh. Maka berkumur kalau sedang saum nggak boleh, kakak itu nggak boleh itu. Kalau kan ada ya berkumur yang kakak itu kan udah nyentuh daerah area sini, itu nggak boleh. Nah terus kemudian kuping kalau sebatas pada yang bisa dijangkau oleh telunjuk kelingking, sebatas pada ini tidak ada masalah. Tapi kalau udah pakai cotton bud yang masuk ke dalam itu sebaiknya dihindari. Bukan apa-apa karena takutnya masuk dalam kategori dengan sengaja memasukkan benda padat atau benda cair ke dalam tubuh, termasuk kubul dan dubur. Kalau kubul misalnya ya tadi senggama itu ya batal. Bahkan kalau senggama di bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar mengganti dengan puasa di hari yang lain, tapi harus memilih di antara 3 sanksi yang ada, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut, atau yang kedua memberi makan 60 orang miskin, atau yang ketiga yaitu memerdekakan budak. Itu silakan dipilih di antara 3 pilihan itu. Kebanyakan sih ngambil yang kedua, yaitu ngasih makan 60 orang miskin. Jadi nanti kalau di sini badan amil zakatnya tiba-tiba nerima bayar fidyah 60 bungkus, berarti dicurigai kemarin Ramadan ada yang jebol. Itu seperti itu. Nah singkat cerita itu harus ditahan. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan kita dilarang melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa itu tadi. Nah, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini perlu kita waspadai, bukan apa-apa. Karena ada sekelompok orang di daerah Malang, Jawa Timur, tahun 2004 tepatnya, di daerah Pujon. Itu saya dapat laporan. Ada sekelompok orang lah. Itu kalau puasa, guru spiritualnya mengatakan orang puasa itu dilarang makan apapun. Orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Nah itu, kecuali lontong. Nah itu terjadi di daerah Malang, Jawa Timur. Di daerah Durenjaya tahun 2006 saya dapat laporannya. Ini saya sebutkan tahunnya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada gitu maksud saya. Nah, tahun 2006 di daerah Durenjaya, Bekasi itu timur apa selatan ikutnya Pak? Bekasi timur ya, Durenjaya, daerah Durenjaya. Lebih tepatnya dekat daerah Kampung Cerewet katanya. Di daerah Durenjaya, pokoknya dekat Kampung Cerewet atau mana saya kurang paham. Ada kampung namanya Cerewet Pak di daerah Bekasi. Bekasi Timur itu ya, Wisma Jaya, bangsanya Durenjaya, Wisma Jaya, Aren Jaya, Kampung Cerewet itu bangsanya ngono iku lah. Kowe Jaya-Jaya ngono. Itu saya dapat laporan tahun 2006 saat itu. Saya ulang, mudah-mudahan udah enggak ada sekarang mudah-mudahan. Itu buka puasanya, itu saumnya itu iftarnya itu bukanya itu jam 5 sore. Jadi jam 5 sore mereka berbuka. Sama anak-anak muda masjid itu ditegur. Loh, sampean kok bukanya jam 5 sore? Kenapa kok enggak maghrib? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5. Maghrib itu waktunya sholat. Jam 5 waktunya buka kata dia. Ada yang ngomong gitu itu ada. Nah makanya kita jangan terprovokasi oleh paham-paham ini. Pokoknya ukurannya apa? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu seperti itu. Nah terus kemudian dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Khusus untuk bulan Ramadan atau puasa wajib, itu niatnya sebelum subuh. Kalau sudah lewat subuh, kalau bahasanya Nabi, siapa yang tidak membermalamkan niatnya, maka la siyamalah, tidak ada puasa baginya. Makanya kalau bisa, kalau di malam-malam Ramadan itu mau tidur itu udah gerak niat dalam hati, itu gerak niat al-qasdu, gerak niat bahwa besok saya akan puasa Ramadan sehari penuh. Itu Anda mau tidur dalam hati, nanti mau bangun sahur menggerakkan niat besok mau puasa itu sudah niat itu. Yang repot itu kalau tertidur. Jadi bukan tidur tapi
tertidur, bangun subuh, belum menggerakkan niat untuk puasa. Nah, itu yang repot, takutnya malah la siyamalah. Nah, memang dalam mazhab Syafi'i ada solusi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Anda boleh sepakat, boleh tidak, tapi ini pendapat ya. Ya, faktanya secara fakta fikih ini ada pendapat ini. Dalam mazhab Syafi'i diperkenankan kita itu berniat di awal Ramadan dengan meniatkan, ya Allah saya niat puasa sebulan penuh. Nah, jadi seandainya di tengah-tengah puasa itu ada yang kita ketiduran sampai lupa tidak niat atau lupa tidak menggerakkan niat dalam hati, nah itu insya Allah saumnya tetap sah. Itu dalam madhab Syafi'i. Nah, itu populer sekali dikenal istilah niat dalam sebulan langsung penuh, tapi tetap tiap malam kita wajib niat. Seandainya ada lupa-lupanya, insya Allah itu dimaafkan, tetap sah puasanya. Itu untuk mengantisipasi. Nah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita pun ada kewajiban berpuasa. Jadi orang-orang penganut agama-agama langit sebelumnya itu kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, semuanya ada saumnya. Semuanya ada syariat saumnya. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ending dari Ramadan itu diharapkan pada tanggal 1 Syawal itu kita diwisuda sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau diibaratkan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, bulan penggemblengan. Nah, diharapkan 1 Syawal itu sudah rapat senat terbuka di mana wisudawan Ramadan, alumnus Ramadan itu di wisuda, dan gelar terbaik adalah muttaqin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang meraih gelar muttaqin itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya ini? Kan gitu, gimana caranya supaya kita ini bisa mencapai gelar yang muttaqin itu? Kata para ulama itu paling tidak saja, sependek yang saya pahami ya, kiat untuk supaya kita ini berhasil diterima amal ibadah kita oleh Allah, terutama selama bulan Ramadan, dan berharap kemudian nanti di akhir Ramadan kita punya gelar muttaqin itu paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus benar, yang ketiga pertama ikhlas, yang kedua harus benar. Mohon maaf, ada 2 hal saja, ada 2 hal saja. Tapi nanti rinciannya ada di sini nanti. Mohon maaf, bukan 3, malah ada 2. Jadi pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Ini. Pertama ikhlas, yang kedua harus benar. Dari mana dalil 2 ini? Ternyata ini dinukil dari penjelasan Ibnu Abbas. Dinukil dari penjelasan Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Tabarok. Surah Tabarok itu surah Al-Mulk, surah ke-67 ya, 67. Nah, itu ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, paling baik amal perbuatannya itu kalau kata Ibnu Abbas, Allah sedang bicara tentang kualitas ibadah, bukan semata-mata kuantitas ibadah. Saya ulang ya, Allah tidak sedang bicara tentang sampai jam berapa, Pak? Sampai maghrib. Oke. Kenapa? Enggak, kira Bapak mau ngomong ke saya. Oke. Jadi Allah sedang tidak bicara tentang kuantitas ibadah, tapi Allah sedang bicara kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu kalau kata Ibnu Abbas itu diukur dari 1 ikhlasnya, 2 benarnya. Itu kata Ibnu Abbas. Saya ulang ya, kata Ibnu Abbas, kualitas ibadah itu, jadi ibadah yang berkualitas itu loh, itu ukurannya 1 ikhlasnya, 2 apa? Benarnya. Kata beliau itu 2 itu ukurannya, ikhlasnya, 2 benarnya. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlas wa yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Akhlas wa yukhlisu ikhlasun artinya apa? Memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Apa saja Ustadz hal-hal yang dapat membatalkan akidah itu?
paling tidak ada 3 secara umum, nanti ada cabang-cabangnya tentunya. Yang pertama itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sampai berbuat syirik akbar terutama, itu amalannya nggak ada nilainya di hadapan Allah. Hapus dari dia akil balik sampai dia berbuat kebaikan. Makanya jangan sampai Ramadan kita terutama dihiasi oleh perbuatan syirik yang buat kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya berat tadi, yaitu dihapus semua kebaikan kita. Artinya nol, nilai kebaikannya nol, alias tidak berkualitas amalan kita. Kenapa? Karena kita membatalkan akidah dengan berbuat syirik. Nanti lebih detailnya silakan dibuka di surah Al-An'am. Nah, yang punya aplikasi Qur'annya mungkin bisa dibuka. Al-An'am surah ke-6 ayatnya ayat 88, Pak. Coba Bapak ini mungkin. Atau siapa atau Ibu yang ketemu duluan siapa deh? Yang di HP-nya ada aplikasi Qur'annya. Kalau ada, monggo. Baca terjemahannya aja kalau takut Arabnya. Masih nyari? Al-An'am surah ke-6 ayat 88. Monggo kalau ada silakan. Siapa yang ketemu dulu, monggo dibaca terjemahannya. Biar ada interaksi sama Quran, enggak apa-apa ya. Monggo. Surah ke-6 ayat 88. Nggih monggo, Pak. Monggo silakan Pak. Bapak siapa yang baca ini? 88 baca. Al-An'am. Silakan, Pak. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, saya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Iya, lenyaplah pahala dari amalan yang mereka kerjakan dari akil balik sampai yang bersangkutan berbuat syirik tadi itu. Nah, syirik itu apa sih? Kalau dulu para ulama tidak pernah mendefinisikan syirik. Kalau ulama-ulama dulu yang saya tahu itu ada praktek, ada kejadian baru dikomentari syirik atau tidak syirik. Seperti contoh. Pernah satu saat dalam sirah itu Nabi sidak pasukan. Di antara tentara yang Nabi perhatikan ada yang bawa gelang dari besi. Nabi nanya, "Ini gelang apa ini?" "Oh, ini gelang ya Rasulullah, kalau saya pakai saya akan selamat," kata orang ini. Kata Nabi, "Lepas, ini syirik," kata Nabi. "Boleh nggak pakai gelang, Pak?" "Boleh, ini saya pakai Al-Roji ini, tidak ada masalah." Tapi kalau seseorang punya keyakinan yang keliru tentang gelang itu yang bermasalah. Jadi letak syiriknya bukan pada gelangnya, Pak. Letak syiriknya pada kelirunya keyakinan dia tentang gelang itu. Bisa dipahami nggak ya? Nah, contoh yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat beliau melihat istrinya pakai cincin, Pak. Ditanya sama beliau, "Cincin apa ini sayang?" "Oh, ini cincin yang kalau aku pakai, aku akan selamat dari penyakit ain." Penyakit ain itu penyakit yang kalau kita dipuji bisa hilang nikmat kita, Pak. Atau ada orang yang mendengki kepada kita, dia menatap kita, bisa hilang nikmat kita. Allah cabut nikmat itu. Supaya kita terhindar dari semua itu, ada doa yang Nabi ajarkan di dalam hadis Bukhari ya, di antaranya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah Engkau siksa hamba gara-gara ucapan mereka. Ampunilah dosa-dosa hamba yang mereka tidak tahu tentang diri hamba, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan atau yang mereka katakan. Itu doanya Nabi di hadis Bukhari. Nah, kata Ibnu Abbas, lepaskan cincin itu. Lepaskan cincin itu. Oh, matur nuwun jazakallahu khairan. Matur nuwun. Terima kasih Bu, jazakallahu khairan. Ini empat-empatnya di saya ini. Oh, Masya Allah. Makasih matur nuwun. Yang enggak puasa monggo nggih. Saya hari ini sedang tidak saum. Nah, jadi gini. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau seseorang itu menggunakan cincin tadi itu dengan tujuan yang salah, jadi yang menjadi persoalan bukan cincinnya, tapi salahnya akidah itu. Maka kata Ibnu Abbas, lepaskan cincin itu. Aku lebih suka kamu mati tidak pakai cincin daripada kamu pakai cincin tapi hidup. Maksudnya apa? Syirik maksudnya. Jadi pakai cincin boleh, Pak. Punya batu bacan, batu apa mana, Pak? Solar, apa mana, Pak? Batu apa mana, Pak?
Macam-macam batu-batu itulah. Saya punya banyak batu, dikasih semua. Kadang kalau lagi jalan-jalan saya pakai. Kalau pengajian jarang saya pakai karena tidak semua jamaah itu siap dengan ustadz yang menggunakan batu cincin, dikira dukun. Gede-gede sebagian. Nah, tapi singkat kata singkat cerita, boleh pakai cincin Pak, tidak apa-apa. Pakai batu apa terserah. Yang nggak boleh itu ketika kita punya keyakinan yang keliru tentang benda-benda itu. Maka di rumah Anda itu punya keris, punya tombak, punya apa saja. Selama Anda menganggap itu sebagai benda biasa atau benda seni biasa atau ya peninggalan orang tua dalam dulu pernah berjuang misalnya. Sebagaimana Talut menyimpan tabutnya Nabi Musa yang berisi tongkatnya Nabi Musa dan lain-lain dalam perjuangan dakwah Nabi Musa, maka tidak ada masalah. Karena letak syirik itu bukan pada bendanya tapi pada keyakinannya. Nah, cuman ulama-ulama belakangan ini mencoba mendefinisikan syirik itu dengan mengatakan bahwa syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah uluhiyah dan atau rububiyah. Itu ulama-ulama belakangan. Jadi mendefinisikan syirik itu dengan menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam masalah uluhiyah, uluhiyah itu kaitannya Allah sebagai zat yang kita sembah. Maka jangan menduakan Allah dalam sesembahan. Terus kalau rububiyah terkait dengan pemeliharaan Allah. Nah, kayak misalnya Anda bekerja di perusahaan ini, Anda harus yakin bahwa rezeki Anda yang nanggung bukan perusahaan ini, tapi Allah. Perusahaan ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk sampainya rezeki Anda. Tugas Anda bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada perusahaan ini dengan cara berbuat baik, bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi sesungguhnya ketika Anda bekerja di perusahaan ini, itu rezeki Anda tetap dalam tanggungan Allah, tidak dalam tanggungan perusahaan ini. Gaji Anda perusahaan ini yang punya kewajiban untuk menanggung, tapi rezeki Anda tetap Allah. Maka berharap rezeki jangan sama perusahaan. Justru perusahaan Anda doakan supaya Anda bisa mendapatkan keberkahan dalam usaha di sini. Nah, rezeki Anda tetap Allah. Nah, tugas Anda bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada perusahaan ini dengan cara bekerja sebaik mungkin. Kalau bahasanya Imam Syafi'i ini bahasanya Imam Syafi'i. Orang itu kalau bekerja, kok pekerjaannya itu melampaui batas gajinya. Artinya pekerjaan Anda itu menjadikan Anda tidak pantas digaji segitu, kurang banyak gajinya misalnya ya. Maka kekurangan gaji Anda itu akan ditutup oleh Allah dengan keberkahan-keberkahan. Jadi misalnya mohon maaf, Anda termasuk orang yang pekerja giat. Bahkan pekerjaan Anda itu melampaui gaji Anda. Sehingga dengan saking hebatnya pekerjaan Anda seolah-olah sampai-sampai gaji Anda itu nggak pantas untuk pekerjaan Anda. Artinya terlalu sedikit. Jangan khawatir, kurangnya gaji Anda itu nanti akan Allah tutup kekurangannya. Allah akan tutupi kekurangannya dengan keberkahan-keberkahan. Beda dengan kalau Anda muales. Kalau Anda muales dalam bekerja, ya kan ada model orang itu Pak, kalau gajian maunya penuh, kalau kerja asal-asalan ada. Jadi kalau gajian maunya penuh, kalau kerja asal-asalan itu ada. Sehingga karenanya Anda digaji tinggi, padahal Anda muales, tapi digaji tinggi, sehingga gaji Anda nggak cocok bagi pekerjaan Anda. Terlalu tinggi gaji Anda untuk pekerjaan Anda yang pemalas itu. Berarti kan pekerjaan Anda kurang kan? Berarti gaji Anda kelebihan. Kata Imam Syafi'i, lebihnya itu akan dituntut oleh Allah dengan hilangnya keberkahan. Maka kalau Anda ingin keberkahan dalam usaha ini, di samping Anda harus bekerja dengan baik dan benar, yang tidak kalah pentingnya adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja itu. Jangan sampai yang Allah telah di surah Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain dia maunya dikurangi. Jadi ada model orang itu kalau gajian maunya penuh, kalau kerja asal-asalan. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu saya pernah ketika menjelaskan masalah seperti ini, ada jamaah yang mendekati saya, dia mengatakan, Ustadz benar juga itu Ustadz. Ya benar, Quran yang bilang, saya bilang gitu. Loh gak gitu Ustadz, ini saya kan ada kerja tim. Di tim saya ini Ustadz, kan ada sekitar beberapa orang. Ada satu orang karyawan senior Ustadz. Ini dia gak mau kerja Ustadz. Jadi karyawan senior gak mau kerja. Akhirnya yang menghandle kerjaan dia itu kami Ustadz, yang masih muda-muda ini.
Nah, sementara gaji kami sama, dia terima gaji yang sama dengan kami. Tapi pekerjaan kami yang handle semua karena mentang-mentang dia itu karyawan yang lebih lama lah itu gitu. Nah, dia bilang, tapi memang benar Ustaz, rumah tangganya, keluarganya, kehidupannya jauh dari kebahagiaan Ustaz. Jauh dari kebahagiaan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena tadi enggak barokah. Barokahnya dicabut oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara yang bersangkutan ya tadi berbuat sesuatu yang enggak benar dalam pekerjaannya. Makanya udah kalau Anda kerja itu dalam hati Anda gini loh, pokoknya rezeki saya urusannya sama Allah bukan sama bos saya. Bos saya itu soal gaji, kalau soal rezeki Allah. Udah berharap hanya pada Allah, jangan berharap sama perusahaan. Taunya Anda adalah saya bekerja sebaik mungkin, bahwa nanti misalnya ada yang kurang-kurang nanti Allah akan cukupi dengan keberkahan-keberkahan. Tapi jangan sampai kita yang zalim. Begitu kita berbuat zalim, naudzubillahi min syarri dzalik, takutnya malah kita yang kena cabut barokahnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini diantara hal yang perlu kita pahami bersama. Terus syirik tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah uluhiyah dan atau rububiyah. Nah, termasuk hal yang dapat, saya ulang ya, termasuk hal yang dapat menjadikan seseorang itu rusak akidahnya itu adalah melakukan perbuatan yang disebut dengan riddah, murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi ini termasuk bagian dari yang sama ya, sanksinya berat juga, yaitu hapus semua amalan-amalannya. Terus yang terakhir itu kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau kufur akan ayat-ayat Allah ini intinya satu, jangan dengan sengaja kita menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah. Kecuali hal-hal yang memang masih mengundang perdebatan. Jadi kalau memang itu masih mengundang perdebatan, itu silakan kita diskusi, tidak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya sudah pasti Allah halalkan atau haramkan, jangan coba diotak-atik itu. Kecuali ada alasan hukum tertentu yang itu menjadikan halal menjadi haram atau sebaliknya haram menjadi halal. Itu persoalan lain. Tapi secara umum begitu keadaannya. Ini ancamannya berat ini. Kalau sampai kita melakukan hal yang ini, sama murtad, syirik itu sama sanksinya, hapus. Termasuk kufur akan ayat-ayat Allah ini juga hapus. Nilai kebaikan kita itu hapus. Dari akil balik sampai kita berbuat seperti itu. Salah satu ancamannya coba bantu saya baca terjemahan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surah ke-18. Al-Kahfi surah ke-berapa? 18. Ayatnya ayat 105. Iya, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Silakan baca terjemahan itu. Al-Kahfi ayat 105. Ketemu? Monggo silakan. Surah ke-18. Surah ke-18 ayatnya ayat 105. Ya. Hapus kalau sampai dia kufur, karena mereka kufur akan ayat-ayat Allah dan kufur ingkar akan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hapuslah semua kebaikannya. Nah, kalau sudah hapus semua kebaikannya, kalau sampai matinya enggak tobat, kalau sampai matinya enggak tobat loh ya, itu dia akan menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Kalau nol kebaikan berarti Ramadannya juga nol nilainya. Kalau sampai dia membatalkan akidah itu. Makanya saya ulang, hati-hati jaga akidah kita, tauhid kita, iman kita, karena ini termasuk yang harus kita murnikan, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Kalau terjadi gimana Ustadz? Kalau terjadi segera tobat, minta ampun kepada Allah. Ustadz, katanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. An-Nisa ayat 48 dan 116. Maka jawabannya iya betul, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kalau sampai matinya enggak tobat. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat, nanti cek surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Jadi kalau sebelum mati dia bertobat, artinya kita masih hidup nih, kita tobat. Mohon maaf nih, misalnya kita dulu di masa lalu lah pernah berbuat syirik, entah sangat percaya kepada dukun atau sangat percaya kepada ramalan misalnya. Atau kemudian sekarang kita tobat nih, kita udah tobat minta ampun sama Allah. Kita tidak akan melakukan hal yang serupa itu. Maka
taubat kita itu diterima oleh Allah asal kita masih hidup. Mana dasarnya? Nanti cek surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 68, 69, 70. Di dalam ayat itu 3 dosa besar, nggak tanggung-tanggung. 3 dosa besar. Syirik, membunuh dan zina. Syirik, membunuh dan zina. Begitu dia bertobat, apa kata Allah di ayat 70-nya? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Termasuk pahala, kalau kata Imam Syafi'i, termasuk pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Kan tadi orang kalau berbuat syirik itu kan hapus semua kebaikannya, hapus semua kebaikannya. Karena hapus semua kebaikannya, berarti dia nggak punya pahala. Begitu dia bertobat, Allah kembalikan itu pahala. Ini bisa berlaku dalam bentuk syirik kecil juga bisa. Contoh gini misalnya ya. Anda nyumbang masjid 10 juta. Terus diumumkan, Anda riya. Nah, saya itu berharap dipuji. Saat itu juga Anda nggak dapat pahala. Terus sejam kemudian Anda baru sadar. Astagfirullah. Itu kan tadi riya ya. Astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Begitu Anda bertobat yang tadi pahalanya hilang, balik lagi itu. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Jadi jangan putus asa. Karena saya mohon maaf ya, ada sebagian orang itu yang ngerasanya sia-sia aja, bahwa seolah-olah habis amalan saya nggak ada gunanya gara-gara saya kemarin ke dukun dan yakin gara-gara kemarin. Padahal kalau kita bertobat, Allah langsung yang menjamin pengampunan. Mengenai An-Nisa ayat 48 dan 116 terkait dengan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu kalau sampai matinya nggak tobat. Tapi kalau kalau bertobat, insya Allah, bukan insya Allah, Allah yang jamin, maksud saya. Asal dia sungguh-sungguh tobatnya, Allah yang jamin akan diampuni. Malah itu Al-Furqan ayat 68 sampai 70 nggak tanggung-tanggung. 3 dosa besar itu syirik, membunuh, zina. Nah, itu Allah ampuni. Kalau dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah ini pertama, mengikhlaskan akidah kita. Yang kedua, mengikhlaskan niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mengikhlaskan niat namanya. Itu Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allah Rabbul Alamin. Jadi saya mohon maaf ya, menjelang Ramadan itu ada orang yang bahagia, cuman bahagianya itu salah. Iya, bahagia cuman bahagianya salah. Bahagianya bukan lillahi rabbil alamin. Bahagia karena pesanan nastar banyak. Bahagia karena pesanan jahitan baju banyak. Bahagia karena dapat tiket mudik misalnya. Lah itu nggak ada hubungannya sama Ramadan itu. Harusnya menjelang masuk bulan Ramadan itu bahagianya kenapa? Ya Allah, ini bulan kesempatan saya untuk dapat ampunan bahkan pemaafan Allah. Karena di antara hal yang sangat disunahkan di malam-malam Ramadan kita mengucapkan, terutama di malam-malam Qadar ya, mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bukan cuma minta ampun, minta pemaafan dari Allah. Saya ulang ya, bukan cuma minta ampun, tapi minta pemaafan kepada Allah. Kalau minta dimaafkan itu maksudnya apa kira-kira? Itu kita berharap agar dosa kita Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Kita berharap kepada Allah agar dosa kita Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Jadi pemaafan Allah itu kita berusaha mencapai pengampunan Allah hingga Allah cabut dosa kita sampai ke akar-akarnya. Ustadz, emang dosa itu ada akarnya Ustadz? Di antara nama dosa itu ismun. Di antara makna ismun buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada yang utang gak lunas-lunas, ada yang istri cerewet, mertua judes, besan rewel, ada yang tetangga yang resek, macam-macam sebab penyakit. Nah, itu kalau Anda berhasil meraih pemaafan Allah, Allah akan cabut dosa Anda sampai ke akar-akarnya. Dampak buntutnya yang panjang itu loh selesai juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bilang saya udah tobat tapi kenapa masalah belum selesai, itu buntutnya belum selesai, berarti dia baru meraih pengampunan Allah, belum pemaafan Allah. Tapi dapat pengampunan aja udah bagus daripada nggak dapat
Tapi kalau meraih pemaafan itu lebih top lagi sebenarnya. Mana yang disyariatkan Ustaz? Minta ampun atau minta maaf? Dua-duanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli ya wa'afini. Artinya kita yang minta ampun ya kita mohon pemaafan juga. Kenapa? Karena kita berharap pada Allah agar dosa kita tidak hanya diampuni. Kalau diampuni itu kasus kita ditutup, di SP3-kan, dipeti S-kan oleh Allah. Tapi kalau kasus kita dimaafkan itu didepenering. Jadi dicabut sampai ke akar-akarnya, udah nggak dibahas lagi. Itu seperti itu. Itu diantaranya. Terus kemudian mengikhlaskan niat. Jadi harus karena Allah. Jangan sampai kemudian kita menyambut Ramadan dengan gegap gempita tapi karena tendensi duniawi. Harusnya adalah karena semangat. Oh, ini bulan kesempatan di mana saya mendapatkan pahala berlipat-lipat, dan pahala itu rahmat Allah. Dan itu kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah dalam skala yang sangat besar, yang itu artinya kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Yang itu berarti kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Karena Ramadan itu kan pahala dilipat-lipat dengan kelipatan yang sangat luar biasa. Dan itu menjadikan kita mendapatkan, dan pahala itu rahmat Allah. Saya ulang ya, pahala itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi pahala itu rahmat Allah. Artinya semakin besar kita meraih rahmat Allah, semakin besar perhatian Allah kepada kita. Dan yang kita inginkan dari Allah adalah perhatian secara khusus dengan rahmatnya. Karena ingat ya, monggo. Perhatian Allah itu dibagi dua. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum semua diperhatikan oleh Allah. Kalau perhatian secara umum semua diperhatikan oleh Allah, termasuk coro, kecoa, setan, demit itu semua diperhatikan oleh Allah. Yang kita inginkan dari Allah adalah perhatian secara khusus. Dan perhatian secara khusus itu bisa kita raih dengan memaksimalkan beramal yang bisa mengundang rahmat Allah. Ramadan itu kesempatan kita untuk dapat rahmat Allah yang sebesar-besarnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, banyaknya kebaikan-kebaikan. Kesempatan kita untuk diberkahi umur kita, rezeki kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, kehidupan kita, takdir kita. Itu kesempatannya di bulan Ramadan itu. Makanya manfaatkan Ramadan untuk berbuat baik semaksimal mungkin agar Allah berkahi kehidupan kita, umur kita, rezeki kita, rumah tangga kita. Barokah itu apa? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Subutul khair, tetapnya kebaikan, itu barokah namanya. Kita berharap pada Allah agar keberkahan itu Allah serahkan kepada kita. Nah, di antaranya dengan cara bagaimana? Dengan cara memaksimalkan kita beramal selama bulan Ramadan. Jadi kegembiraan kita menyambut Ramadan itu adalah karena ini kesempatan saya dapat rahmat Allah secara maksimal loh, untuk mengundang perhatian Allah secara khusus. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan barokah karena bulan yang diberkahi oleh Allah. Ini kesempatan saya untuk meraih tidak hanya pengampunan, bahkan kesempatan itu untuk meraih apa? Pemaafan Allah. Saya ulang tadi, kalau cuma dapat ampunan Allah, walaupun cuma itu udah bagus itu kasus kita dipeti eskan oleh Allah, ditutup. Tapi kalau kita meraih pemaafan Allah, maka kasus itu Allah tutup sampai Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Tadi dengan izin Allah sakit sembuh, utang lunas, mertua nggak judes lagi, istri nggak cerewet lagi misalnya. Pokoknya selesai semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan kita untuk diperbaiki. Ingat ya, yang bisa memperbaiki kehidupan kita hanya Allah. Saya ulang ya, yang bisa memperbaiki hidup kita itu cuman Allah. Seberantakan apapun hidup kita, rumah tangga kita, keadaan kita, rezeki kita, masa depan atau kondisi sekarang kita, kalau masa depan kita nggak tahu masa depannya. Nah, itu yang bisa memperbaiki cuman Allah. Nah, Ramadan itu kesempatan kita untuk meraih semua itu, karena itu bulan yang penuh keberkahan. Syahrun mubarakah. Allah menyebut, nabinya juga menyebut bulan Ramadan itu bulan syahrun mubarakah. Kalau Qur'annya nyebut lailatun mubarakah. Malam-malamnya Ramadan, malam-malam yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Makanya ayo kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, tingkatkan perbaikan, tingkatkan kebaikan di dalam bulan-bulan Ramadan supaya kita meraih perhatian Allah secara khusus, keberkahan dalam hidup, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya, termasuk pengampunan dan pemaafan
Allah Subhanahu wa taala. Ngomong begini-begini ini enak ngomongnya aja sih memang. Prakteknya kadang sulit pakai dal. Iya. Anda ingin tahu bukti bahwa Ramadan itu enak ngomongnya ya prakteknya sulit. Mohon maaf ya, fakta di lapangan. Malam-malam Ramadan itu terutama tarawihnya itu fakta di lapangan. Di masjid-masjid rata-rata kalau di akhir Ramadan tarawihnya itu mengalami kemajuan. Mengalami kemajuan, softnya maju. Tambah sedikit maksudnya. Allahu Akbar. Di akhir-akhir Ramadan sedikit sekali orang yang berpikir tentang memaksimalkan amal. Yang ada apa? Persiapanmu mudik. Saya kalau ngomong gini bukan ngelarang mudik loh, silakan mudik. Tapi tolong jangan cederai Ramadan itu dengan perbuatan yang sia-sia selama mudik. Maksud saya itu. Kalau bisa jangan cederai Ramadan dengan amalan yang sia-sia selama mudik. Mudik ya mudik, tapi harus punya semangat untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah selama bulan Ramadan itu terutama. Saya ulang, ini enak ngomongnya aja ya, saya ulang. Prakteknya kadang ya sulit pakai dal tadi itu. Ya, pakai dal, sulit pakai dal. Kalau nggak percaya, kalau pas ngaji gini kan yo. Begitu masuk Ramadan kadang ya cuman hari pertama kedua aja, selanjutnya kadang mohon maaf ya, membiasa kadang. Membiasa. Makanya semangat ini tetap harus kita tumbuhkan dalam kebaikan-kebaikan. Karena Ramadan ini kesempatan. Apalagi di dalam bulan Ramadan itu ada namanya malam qadar yang itu Allah rahasiakan ya. Kita sekali waktu coba nanti baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, penjelasan tentang firman Allah di surah Al-Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Itu kata Ibnu Abbas, beliau menjelaskan amr itu maksudnya adalah takdir. Jadi gini, semua takdir kita ini kalau Anda buka surah Al-Hadid ayat 22 itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Takdir kita sudah Allah catat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Artinya takdir kita udah dicatat oleh Allah. Nah, Allah itu kata Ibnu Abbas melakukan penataan ulang secara besar-besaran takdir itu setahun sekali. Setiap saat Allah tata takdir itu. Tapi penataan ulang takdir secara besar-besaran itu setahun sekali. Kapan? Pas malam qadar. Jadi pas malam qadar itu kalau kata Ibnu Abbas, Allah menata kembali takdir seseorang itu secara besar-besaran. Makanya orang yang serius hunting malam qadar, begitu dia mendapatkan keutamaan malam qadar, kalau kata para ulama, dia akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir. Bukan perubahan takdir, ledakan-ledakan perubahan takdir. Jadi ledakan-ledakan perubahan takdir untuk orang yang serius dan mendapatkan anugerah dari Allah berupa apa? Keutamaan malam qadar. Makanya ulama-ulama kita dulu serius banget hunting malam qadar. Umi, siap. Maghribnya jam berapa sekarang? Di sini 6 lewat 2 menit 4 ya 3 menit ya sebentar lagi ya. Nah, ya. Jadi intinya itu, jadi jangan sampai kemudian kita melewatkan malam qadar atau malam-malam Ramadan dengan kesia-siaan. Tentu kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah berkahi kita semua, sehingga Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi umur kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk meraih keutamaan-keutamaan malam-malam Ramadan terutama, atau keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin insyaallah. Nanti silakan dirasakan. Itu betul-betul akan terjadi ledakan perubahan takdir dalam hal ini. Ya, ledakannya dalam bentuk keberkahan. Jangan Anda berpikir terus begitu begitu Anda berhasil meraih malam qadar, langsung Anda jadi menantunya bos agung Padomoro. Ya, orang. Ya, tapi yang pasti keberkahannya, ya, itu keberkahannya, yang penting keberkahannya. Yo kayak terus kayak sopo bil kita yo ora. Yang intinya keberkahannya itu loh, keberkahannya. Nah, yang penting kan barokahnya itu Pak ya, kebaikan-kebaikan itu. Ini karena waktu yang terbatas dan memang belum semua yang saya bisa sampaikan karena ini baru satu ayat, ini belum masuk ke hati sama sekali. Ya, jadi ya sudah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau sama saya marah boleh, asal jangan marah-marah. Monggo silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Ya monggo.
Betul. Asal tidak masuk ke dalam. Ya, asal jangan kokok. Kalau kita sakitnya asma, kan harus pakai alat semprot itu. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Saya pernah nanya ke sebagian orang itu. Ke dokter terutama saya tanya ke dokter itu. Itu sebenarnya apa sih dok yang disemprotkan itu? Kalau di dalam botol sih cairan katanya. Tapi begitu disemprotkan itu gas katanya. Gas. Kalau gas dan hanya dihirup, kalau itu gas ya dan hanya dihirup, ya kayak jenengan ngabuburit lewat warung sate itu, Pak. Ngabuburit lewat warung sate, ada orang bakar sate. Nah, itu ya secara hukum ya nggak batal. Kayak orang nyium, bapak nyemprot minyak wangi, terus kecium oleh bapak, ya nggak batal, itu gas. Jadi itu. Tapi kalau itu benda cair di dalamnya, begitu keluar dia masih cairan dan itu ditelan, sebagaimana bapak menelan cairan. Kalau itu begitu ya keadaannya, saya mohon maaf batal. Terus kalau orang yang asma berarti nggak bisa puasa. Ya nggak apa-apa, nggak bisa puasa, kan ada ayatnya yang melindungi. Di Al-Baqarah 183 sampai 185 itu kan ada ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang nggak mungkin puasa karena dia mengkonsumsi obat kayak asma tadi itu misalnya, kalau itu memang betul-betul air ya, maka ya sudah, berarti dia tidak usah berpuasa dan dia bisa mengganti puasa dengan bayar fidyah. Fidyahnya itu ngasih makan, bukan ngasih uang ya, ngasih makan. Ayatnya perintahnya ngasih makan, bukan ngasih uang. Kalau ngasih uang takutnya nggak dibuat makan tapi dibuat beli pulsa atau pakai data. Nah, jadi yang betul kasih makan. Adapun setelah ngasih makan ada ngasih uang itu lebih baik. Ya misalnya ada belikan dia nasi kotak, iya nasi kotak, nasi padang yang mengenyangkan, dan sekali makan Anda kasih ke seseorang yang miskin menurut Anda, terus Anda kasih dia uang sekaligus, itu tidak apa-apa. Tapi kalau uangnya aja jangan, karena perintahnya ngasih makan soalnya. Karena kalau Anda kasih uang takutnya nggak dibuat makan, tapi dibuat beli pulsa atau pakai data tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sami-sami Pak. Silakan yang lain kalau ada. Monggo Pak. Oke. Mengenai syirik kecil. Ya. Betul. Jadi ketika orang misalkan sakit Pak harus minum bodrek, itu masuk ke syirik atau? Ya kalau pengharusannya itu sebatas pada di mulut, tidak melibatkan hati tetap meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, nggak jadi masalah. Makanya ketika Anda mengatakan saya cocoknya sama dokter yang sana, tapi dengan keyakinan tetap Allah yang menyembuhkan, tidak ada masalah. Kan ada orang yang ngomong saya kalau sakit ini cocoknya minum obat ini. Kalau cuma ngomong gitu aja nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kita meyakini obat itu yang menyembuhkan, dokter itu yang menyembuhkan, itu yang menjadi masalah. Sehingga kan ada anekdot di medsos itu yang sempat viral itu, enak yo sampean ini dari dokter yang menyembuhkan sing kuoso, sing oleh duit sampean gitu. Yang menyembuhkan Allah, yang dapat duit Anda dokter katanya. Kata dokternya, ya tidak apa-apa kalau sampean mau ketemu dengan yang maha kuasa katanya. Nah, itu kan repot lagi. Jadi intinya Pak mengatakan ya kalau kamu sakit kamu ya minum obat ini. Selama pernyataan itu tidak disertai dengan keyakinan bahwa obat itu yang menyembuhkan tapi Allah, nggak jadi masalah. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Ya. Makanya harus belajar Pak. Harus belajar supaya akidah kita tidak kebablasan meyakini selain Allah yang menyembuhkan gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau ada. Sudah masuk? Sudah masuk maghrib katanya? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa